Ya betul dokter. Oh ya, saya juga mau disclaimer dulu ya. Beberapa waktu yang lalu kan saya posting di akun TikTok saya, kalau ada yang kasih gift yang besar gitu kan, saya posting. Dan kemudian saya private. Kenapa? Karena saya mencegah orang yang punya rasa iri, sirik, dengki ke saya. Saya nggak mau nanti orang akhirnya berpikir bahwa saya itu sombong atau mempertunjukkan bahwa saya dapat gift besar, ya kan. Jadi harap maklum, terima kasih yang udah pernah ngasih gift ke saya ya. Tapi saya menjaga juga jangan sampai ada orang yang iri, sirik, dengki ke saya ya. Jadi jangan berpikir bahwa kok ini bunda begini banget udah dikasih kok nggak ini. Bukan, saya nggak pernah punya pemikiran kayak gitu. Karena pasti ada yang iri, sirik, dengki sama saya. Jadi saya mau kalian tetap makasih NG, tetap bersahabat sama bunda. Bunda juga bisa membuat bahasan hukum juga, jangan dipikir sama mereka bahwa bacotku tuh bayaran gitu ya. Jadi harap maklum ya. Jadi kalau saya tidak saya take down mengenai gift yang tadinya saya posting, saya bukan nggak mau berterima kasih. Saya terima kasih, tapi saya menjaga orang iri, sirik, dengki, karena pasti ada yang seperti itu. Terima kasih Angie dengan pengertiannya. Iya, nggak apa-apa. Ya namanya juga hidup ini penuh cobaan, penuh icip-icip. Kalau hidup ini nggak ada tantangannya, kita bukan hidup ya NG ya. Iya. Halo Malaysia. Oke dokter, makasih atas opininya. Makin gurih. Kasih garam dong. Jadi itu kalau analisa bunda seperti itu ya. Jadi dia bukan dendam, tapi mereka kehilangan alat yang selama ini mereka gunakan gitu. Amin, amin, makasih dokter. Kalau menilik masa tahanannya Angie, ya harusnya dia bebas, karena aturan hukumnya kan seperti itu ya. Tapi menilik apa yang terjadi dengan rekeningnya Nikmir, saya kok jadi agak sedikit khawatir bahwa ini kira-kira dilaksanakan nggak nih undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap Nikmir, bahwa masa tahanannya sudah habis, tidak bisa diperpanjang, harus dibebaskan. Harusnya kan seperti itu. Tapi melihat situasi yang berkembang saat ini, saya jadi setengah tidak yakin juga dengan cara-cara yang dilakukan di pengadilan ya. Karena pembukaan rekening itu aja udah nggak benar. Iya, dan dia selalu bicara kan seakan-akan bahwa dia adalah juru bicara. Nggak pernah Nurmala ada yang berani telepon saya.
Nggak ada tuh yang nelpon saya. Lagian mana ada yang tahu nomor HP saya. Kalau ada yang tahu nomor HP saya, berarti orang dekat saya dong yang ngasih. Orang yang pernah saya kasih dong yang kasih. Saya udah tahu siapa. Hanya 2 orang yang saya kasih. Jadi kalau seandainya pihak sana menelpon, ya jangan bangunin macan yang lagi bobo-bobo. Jangan nyenggol-nyenggol apa sih namanya orang yang melakukan opini hukum. Karena aku memberikan pandangan hukum, ya pendapat hukum itu sesuai dengan aturan perundang-undangan, bukan rekayasa sendiri, keinginan sendiri, bukan seperti itu. Gitu. Saya nggak tahu kapan putusannya Adi Noso. Tetapi kalau dari perhitungan saya adalah masih ada 7 kali persidangan lagi. Jangan dianggap saya menghalangi dong. Saya itu kan prinsipnya adalah menegakkan keadilan hukum. Jangan hukum tajam ke NM, tumpul ke pihak lainnya. Tidak boleh seperti itu. Makanya lambangnya adalah kan 2 timbangan, artinya harus adil. Kalau sudah tidak adil, ya pengacaranya RG itu pernah jadi caleg partai saya. Artinya kalau saya mau buka komunikasi pun bisa, tapi buat apa? Persidangan itu, rekening itu karena masih ada berarti pasal TPPU-nya. Jadi menilik apa yang dinyatakan oleh apa sih namanya, ini jangan marah ya, apa yang dinyatakan Fahmi di dalam podcastnya Densu, bahwa pasal yang didakwakan hanya tinggal pasal 27, yaitu transaksi elektronik. Itu berarti bukan hanya itu aja pasalnya. Sejak kapan ya? Sejak sebulan yang lalu Bunda kan udah ngomong, itu pasalnya bukan hanya pasal 27, karena saya udah baca dakwaannya secara lengkap bahwa masih ada TPPU dan pemerasan dan TPPU. Tetapi persoalannya kan gini ya, kalau kita bicara mengenai hukum, kalau tuduhannya mengenai TPPU, lompatannya terlalu jauh loh Bapak Hakim, Ibu Jaksa. Kenapa? Buktikan dulu pemerasannya, karena TPPU itu tidak berdiri sendiri. Ya Bu Jaksa, ya JPU, ya JPU dan Hakim. TPPU tidak berdiri sendiri. Harusnya buktikan dulu pemerasan, bukan membuka saldo rekening orang. Saya yakin di sini ada pihak-pihak terkait yang sedang menonton saya live. Yang pasti TPPU itu tidak bisa berdiri sendiri. TPPU itu terkait dengan pemerasan. Pemerasannya dulu buktikan. Kalau tidak ada pemerasan, ngapain buka-buka rekening? Karena untuk pemerasannya sendiri kan RG sendiri yang menyatakan pada saat lagi persidangannya Mail bahwa tidak ada pemerasan, karena Mail jelas menanyakan, apakah kamu merasa saya peras? Dijawab tidak, itu kesepakatan, itu RG yang bicara, rekamannya ada dan saya juga mendownload rekamannya. Jadi harusnya kalau pemerasannya belum ada bisa dibuktikan, nggak bisa langsung ke TPPU. Karena TPPU tidak berdiri sendiri ya Pak Hakim dan jaksa-jaksa yang suka pakai masker ya.
bisa digugat. Yaitu laporkan ke komisi yudisial seperti saran Bunda, laporkan ke komisi yudisial, laporkan ke komisi kejaksaan. Kenapa kok ada membuka rekening pribadi? Sebelum mensomasi BCA, coba deh laporkan dulu deh ke komisi kejaksaan dan juga komisi pengawas kejaksaan, dan juga laporkan ke komisi yudisial. Karena kalau enggak, ya udah kayak begini aja. Iya, itu kan sidang terbuka untuk umum. Kok semua transaksi rekening di dalam rekening dibuka? Yang harusnya ada berkaitannya dong. Dan juga kan pemerasannya belum terbukti. Dari persidangan selama ini Bunda amatin, belum terbukti pemerasannya. Kadang-kadang orang suka gengsi karena dia pikir bahwa dianya adalah seorang advokat sehingga dia tidak mau menerima saran, padahal orang yang di luar circle-nya itu justru yang bisa ngeliat, oh ini harusnya kesini, ini harusnya kesini gitu. Iya, dan itu dikatakan oleh RG pada saat lagi persidangannya dengan Mail. Di saat persidangannya Mailnya sendiri kan menanyakan langsung, kayaknya videonya banyak beredar deh. Terima kasih Global Wellness. Kan dalam persidangan yang di Mail sendiri kan udah ada jelas dinyatakan oleh RG bahwa, kan ditanya sama Mail, apakah kamu merasa saya memeras kamu? Terus dijawab sama RG, tidak, itu kesepakatan. Itu RG sendiri yang ngomong. Artinya tidak bisa langsung membuka saldo rekening orang. Kalau dibilang untuk keperluan penyidikan, ya tetap kan harus memberitahukan kepada si pemilik rekening bahwa tanggal segini jam segini kami minta untuk supaya persetujuan dibuka. Kalau seandainya tidak menyetujui baru bypass begitu. Setahu saya sih seperti itu ya. Nah, iya, sampai sisa saldo dibacakan itu kan artinya tujuannya mempermalukan. Tidak boleh, tidak ada kaitannya. Ngapain baca sisa saldo? BCA juga harus mengkoreksi loh. Ya, saya punya sebenarnya ipar saya di BCA, tapi cara seperti ini udah nggak bener lah. Masa sisa saldo dibacakan juga? Mana ada kaitannya dengan persidangan, sedangkan pemerasannya aja belum bisa dibuktikan dalam persidangan. Kok JPU menghadirkan saksi seperti itu? JPU-nya juga nih. Ya aneh lah, pemerasannya belum bisa terbukti. Terus kan dalam persidangan kan udah jelas tidak terbukti pemerasan, ngapain langsung lanjut buka? TPPU itu tidak bisa berdiri sendiri.
Bagaimana terjadi TPPU kalau pemerasannya aja nggak ada? Gimana sih? Apa yang mau itu? Apa yang mau dicuci? Baju aja dicuci pakai prosedur. Nyuci baju aja pakai prosedur, apalagi yang namanya logikanya aja. Kamu mau nyuci baju, ya baju kotornya kan mesti ada. Nah sekarang kalau dikatakan TPPU ya kan tuh, katanya dari pemerasan, ya pemerasannya mana? Itu dulu. Itu pun jangan ngomong sedekah dong, itu menghina NM, karena itu secara profesional dalam rekaman percakapan yang beredar di media sosial udah jelas-jelas itu keterkaitannya adalah dengan upah kerja. Upah kerjanya apa? Tidak mereview. Itu termasuk kerjaan. Jangan salah, ada yang kerja disuruh diem, ada. Jadi bukan berarti orang disuruh kerja terus harus kerja ngapa-ngapain, enggak juga. Nggak bisa, dia jangan mengangkat diri, jangan seakan-akan dia orang baik tapi dia menghina NM. Tidak ada sedekah dalam urusan bisnis dia. Jangan sok dia. Bilang sedekah kayak ngenyek NM banget. Sama juga nge-NM kan dengan mengatakan sedekah. Nepos atau RG yang ngomong. Kamu juga jangan memprovokasi. Yang punya duit NM atau RG? Kenapa yang ngomong Nepos? Malam Lea Sandra. Ya tapi yang ngomong siapa? Aduh, saya kasih tahu loh sama kalian. Kalian yang bantu memviralkan itu nenek lampir satu itu, nggak usah sebut-sebut dia. Thank you Lea Sandra. Iya, dia dapat exposure-nya. Bener, Angie. Emang dia sengaja seperti itu. Karena apa? Dia pengen ke Sohor. Mungkin dulu cita-citanya pengen ke Sohor, terkenal, populer, begitu. Satu-satunya jalan adalah bikin masalah sama NM. Karena memang yang bisa menyedot perhatian publik, masyarakat seluruh Indonesia itu adalah NM. Begitu. Ya justru itu makanya pengawasan kepada anak-anaknya harus lebih ketat. Iya, untuk dapat exposure.
Tap-tap layarnya dong. Kok nggak ada yang tap-tap layar? Lupa yang nge-tap-tap layar. Ngapain kamu ngatur-ngatur anjing saya? Ini siapa nih? Ngapain ini? Kakaknya hantu. Kakaknya iblis. Saya screenshot ya kamu ya. Kok ngatur-ngatur hidup gue lu? Anjing gue mau 10 kayak di Jakarta anjing gue 8. Kenapa lo namu aja ke rumah gue biar gue buktiin nama lo. Sok-sok bikin nama akun kakaknya Ratu. Cepetan lecek. Terima kasih akun kedua, akun ketiga, akun keempat. Kalau sampai mati, ya nanti dia yang duluan dipanggil Tuhan gimana? Nggak ada boys, nggak ada kata-kata. Kamu tuh kata-kata terus capek gue. Udah di blok tadi. Iya Debbie udah di blok. Tiba-tiba ngatur anjingnya satu aja. Mau anjing gue 10 kayak 100 kayak urusan gue.